Bismillahirrahmanirrahim. Tekok nomor pinten ya? Nomor pinten? Asa ad-dursul bendera. Ad-dursul sadis fi alamati hubbillah niku. Ad-dursul sadis utawi pelajaran kang nomor 6 fi alamati hubbillahi ing dalam piro-piro tetenggere cinta marang cintai Allah hubbillah cintai Gusti Allah lil abdi maring kawula tanda seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala dawu sinten Allah taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul mujaba sira Muhammad, in kuntum lamun ana sira kabeh iku tuhibbuna padha demen sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni mongko anuta sira ni ing ingsun. Kalau kamu ngaku cinta Allah, kamu harus ikut Kanjeng Nabi. Gak ada cara lain. Mencintai Allah tidak bisa tanpa mencintai Kanjeng Nabi. Fattabi'uni mongko anuta sirani ing ingsun. Yuhibbukum mongko demenkum ing sira kabeh sinten Allah Gusti Allah wa yaghfir lan ngapura sinten Allah lakum maring sira kabeh dzunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Wallahu ta'ala Allah iku ghafurun zat kang moho ngapura, rahimun tur zat kang moho welas. Ya, jadi cinta kepada Allah ini tidak bisa diungkapkan kecuali mengikuti jalan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak ada orang ngaku cinta Allah tanpa mencintai Rasulullah. Makanya kalau ada orang mengatakan hanya mempercayai Al-Quran, itu bohong. Sebab Al-Quran juga mengatakan wajibnya mengikuti Kanjeng Nabi. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala Innallaha Allah ta'ala iku qala dawu sapa Allah. Dawe ngene man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Manutai sapane wong iku ada musuhi sapa man limari ingsun waliyan ing kekasih. Siapa orang memusuhi kekasihku kata Allah ya. Kekasih Allah itu siapa? Kekasih Allah itu ya para ulama. Menurut Imam Syafi'i, aulia Allah itu ya ulama. Kalau bukan ulama siapa lagi ya? Orang-orang yang mencintai Allah, yang dicintai Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Siapa orang memusuhi kekasihku kata Allah. Siapa orang memusuhi wali ya, wali ini orang yang dikasihi, orang-orang yang dicintai Allah. Siapa orang memusuhi walinya Allah, faqad adzantuhu monggo teman-teman meruhaken ingsun hu ingman bil harbi kelawan perang. Allah memutuskan perang, artinya Allah murka, Allah marah pada siapapun
yang menyakiti kekasih-kekasihnya Gusti Allah. Makanya jangan sembrono. Jangan sembrono, jangan mencaci maki orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang berilmu, orang-orang ahli ibadah. Mereka-mereka yang dicintai Allah jangan kau ganggu. Allah mengumumkan perang, Allah mengancam perang. Artinya perang itu ya musuh. Allah akan mengambil tindakan kepada siapapun yang menyakiti walinya Allah. Walinya Allah itu ya kekasih Allah. Siapa ya? Ulama ya. Jangan kita ikut mencaci maki ulama, membuli umpamanya. Ya kita tidak tahu mana yang sesungguhnya benar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, haruslah tetap saling menghargai. Jangan kecintaan satu kelompok atau kebencian membuat orang itu tidak adil. Harus tetap adil. Jangan membenci kekasih Allah. Siapa menyakiti kekasih Allah, maka Allah mengumumkan perang. Artinya dia adalah musuhnya Allah. Wa ma taqarraba lan ora gawe parek ilayya maring ingsun sapa abdi kawula ingsun. Bisyai'in kan suci-wici ahabba kang luwih demenaken ilayya maring ingsun mimma tindak saking perkara iftaradzu kang mardoaken mewajibaken ingsun alaihi ing atase abad. Wa ma zalulan ora leren-leren sapa abdi kawula ingsun. Iku ya taqarrabu gawe keparek sapa abdi ilayya maring ingsun bin nawafili kan pira-pira ibadah sunnah hatta uhibbah sehingga demen ingsun hu ing abad. Fa idza ahbabtu mongko nalikane demen ingsun hu ing abad kuntu mongko ana ingsun iku sam'au dadi pengrungune abad alladzi yasmau kang ngrungu sapa abad bihi kan alladzi wa basara ulan dadi peningali abad alladzi yubsiru kang ningali sapa abad bihi kan alladzi wa yadaulan dadi tangane abad alladzi yabtisu kang mukul sapa abad bihi kan mungkono yat wa rijlaulan dadi tisikile mungkono abad alladzi yamshi kang lumaku sapa abad bihi kan mungkono rijl wa in sa'alani lamun jaluk sapa abad ni ing ingsun a'taituhu mongko paring ingsun hu ing abad wala in ista'adzani lan lamun jaluk kabawreksa sapa abad ni ing ingsun lau'idzannahu yakti bakal ngelindungi temen ingsun lau'idzannahu yakti bakal ngelindungi temen ingsun hu ing abdi. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan jangan memusuhi wali, jangan memusuhi orang yang dicintai oleh Gusti Allah. Siapa itu? Allah. Kemudian diterangkan orang-orang yang mendekat kepada Allah, mereka yang rajin melakukan amalan bukan hanya fardu, bahkan sunnah-sunnah. Siapa orang yang rajin mengamalkan sunnah ya. Kalau fardu ini kan sudah harga mati, pokok. Siapa orang selain fardu dia rajin mengamalkan sunnah, maka dia akan dicintai oleh Allah ya. Jadi yang pertama, orang harus menjalankan fardu. Ini tidak bisa ditawar. Tidak boleh ada wali tapi nggak sholat, nggak bisa. Karena wali itu mesti mengikuti kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sholat kok. Nah. Jadi yang pertama, orang itu akan dekat pada Allah kalau dia manut perintah Allah. Di mana melaksanakan fardu-fardu,
melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Gusti Allah. Itu pertama. Baru kemudian dia harus mendekat lagi dengan nambahkan sunnah-sunnah. Ibadah-ibadah sunnah itu akan membuat dia semakin dekat kepada Allah. Kalau dia semakin rajin melakukan ibadah sunnah, contohnya apa sih? Contohnya yang diterangkan Imam Ghazali dalam kitab Bidayah itu. Kitab Bidayah ini kitab kecil yang kita ngaji. Itu kitab ringkes ya. Kalau kamu mau melakukan sunnah sehari-hari, cukup kamu buka kitab Bidayatul Hidayah. Itu jalan terdekat sudah. Caranya seperti apa Imam Ghazali di situ sudah menunjukkan bagaimana kamu mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Apa yang harus kamu lakukan? Sunnah-sunnah mulai bangun tidur sampai menjelang tidur. Kalau kamu bisa ngamalkan apa yang ada dalam kitab Bidayah, itu dijamin jadi wali. Guru saya dulu mengatakan begitu. Siapa ngamalkan kitab Bidayatul Hidayah, itu wali. Karena kitab Bidayah itu sudah konklusi. Imam Ghazali itu telah mengalami pengembaraan spiritual dari berbagai fase, dan mulai filsafat, mulai fikih, semua sudah dilakukan sampai ujungnya adalah dalam tasawuf. Setelah mengarang kitab yang maha hebat, kitab Ihya, itu Imam Ghazali ngarang lagi kitab kecil. Ini udah ringkesannya. Jadi kalau tidak ngaji kitab Ihya, minimal ngaji kitab Bidayah. Bidayah itu sudah merupakan ringkesan yang paling praktis. Bagaimana orang hidup mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau kamu bisa ngamalkan kitab Bidayatul Hidayah, gak usah gede-gede, Ihya kakean. Kaji kitab Ihya 3 tahun kahatam. Iku diwaca bendino. Pemane gak diwaca titik-titik 10 tahun. Loh, lalek kamu gak bisa mengamalkan Ihya, wis sing cilik ae lho. Kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu dikarang setelah Imam Ghazali mengarang kitab Ihya. Itu merupakan petunjuk praktis. Siapa orang ingin memulai jalan hidayah, makanya disebut dengan Bidayatul Hidayah. Itu adalah kitab pertama ya, buku kecil yang menuntun kamu untuk menjadi hidup penuh hidayah. Istiku contoh nih. Kalau kamu bisa ngamalkan kitab Bidayah, itu sudah top. Niku kon mesti dadi wali. Guru saya dulu mengatakan begitu. Wong iso ngamalno kitab Bidayah, ojo 100%, sudah persen insya Allah dadi wali. Karena hidupnya sudah full itu sudah. Mulai bangun tidur sampai tidur, nggak ada waktunya main HP, nggak ada waktunya ngerumpi, full hidup untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang bisa mendekat dengan fardu, dengan sunnah-sunnah, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, maka dia akan dicintai oleh Allah ya. Jadi walinya Allah itu dimulai dari suluk ngamalkan jalan ibadah-ibadah sunnah. Tidak ada pintu yang lain ya. Gak bisa orang ini nggak ngelakoni fardu moro-moro tadi wali, nggak bisa. Jalan menuju Allah itu harus urut ya, harus syariat dulu baru hakikat. Tidak boleh orang itu langsung hakikat, itu bohong. Ada orang nggak sholat terus ngaku sudah makrifat, tidak bisa. Syariah itu seperti perahu, hakikat itu seperti lautan. Kemudian tujuannya mendapat makrifat itu mutiara. Kalau orang tidak naik perahu, moro-moro jelungup kayak pantai, bundas. Orang mencari mutiara itu harus naik perahu, kemudian menyelam, baru mendapat mutiara. Makrifat tingkatan yang tinggi ketika hamba itu mengenal Allah,
itu setelah dia melewati syariat, hakikat, ma'rifatnya. Orang kalau mau santan itu ada kulit kelapa yang luar, dionceki dulu, baru kemudian batoknya dipecahkan dulu, baru kemudian kelapanya diambil, diparut, diperes, itu namanya santan. Kau no santan terus ganti sepet, nah itu santan opo? Kara jenenge. Jalan yang benar menuju Allah itu pasti syariah. Tidak ada jalan selain jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Pertama adalah syariat. Makanya di sini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasul mengatakan pertama orang harus melakukan fardu-fardu dulu. Kalau sudah fardu dijalankan, lakukan sunnah-sunnah. Kalau sudah semua sunnah dilakukan, maka Allah akan mencintai dia. Kalau Allah sudah mencintai dia, maka Allah akan menjadi semua anggota tubuhnya. Artinya Allah itu akan mengatur semua hidup dia itu menjadi benar ya. Allah akan menjadi telinganya, Allah menjadi matanya, Allah menjadi tangan kakinya. Maksudnya bukan berarti Allah itu terus masuk ke dalam tubuhnya, bukan ya. Bukan itu. Allah akan menjadi matanya, artinya mata dia itu akan terkendali dengan apa yang dikehendaki oleh Gusti Allah. Sehingga maksiatnya sudah nggak ada. Telinganya sudah tidak ngerumpi, tangannya udah nggak nyanyil, kakinya udah nggak jalan kemana-mana. Semuanya sudah bergerak seirama dengan kehendaknya Gusti Allah. Lah kalau sudah sedemikian, maka apapun yang dia minta akan diberi oleh Allah. Apapun yang dia ingin dijauhkan oleh Allah. Itulah kekasihnya Gusti Allah. Kalau namanya kekasih ini kan minta apapun diberi ya, kekasih. Jadi orang ini ada yang tingkatannya sudah kekasihnya Allah, ada yang tingkatannya ini pelayannya Gusti Allah. Kita ini pelayannya Gusti Allah. Melayani, meneruskan kehidupan ini, melayani apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi ada orang yang sudah menjadi kekasih Allah. Ibaratnya saya ini di rumah ada istri di kamar. Ini istri ini urusan sing penting-penting guys. Ada pembantu di dapur. Pembantu tidak masuk kamar, pembantu. Jadi pembantunya ngelayani, bertugas. Ya ini pembantunya Gusti Allah ini ada yang kerja, ada yang nyupir, ada yang cuma menggerakkan kehidupan ini. Tapi ada orang-orang yang sudah tidak perlu itu, karena mereka itu kekasihnya Gusti Allah. Yang kekasihnya Allah sudah nggak perlu ngurus macam-macam. Dia hanya ngurusi bercinta dengan Allah, melayani kehendaknya Allah. Lah itulah kekasihnya Gusti Allah. Kekasihnya Allah itu sudah tidak takut apa-apa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia sudah hidup 100% bersama Allah. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, karena dia bersama Allah sepenuhnya. Lah jalannya ya dengan melakukan perintah dan menjauhi larangannya Gusti Allah. Selanjutnya innallaha sunnet Allah Ta'ala iku idza ahabbana likani demen sinten Gusti Allah abdan ing kawula. Kalau Allah mencintai seorang hamba, ta'a mongko ngundang sapa Allah Jibrila ing malaikat Jibril. Kalau Allah itu mencintai hambanya, Allah akan mengumumkan memanggil malaikat Jibril. Faqala mongko dawuh sinten Gusti Allah, inni uhibbu fulanan. Ini sedene ingsun iku uhibbu demen sapa ingsun fulanan ing fulan. Jadi Allah itu kalau mencintai hambanya,
Allah memerintahkan pada malaikat Jibril, kata Allah, saya mencintai fulan. Fa ahibbah, mongko demeno sirahu ing fulan, maka cintailah dia. Jadi orang kalau dicintai Allah, maka dia otomatis akan dicintai malaikat, karena Allah memerintahkan malaikat untuk mencintai dia. Fa yuhibbu mongko demenhu ing fulan sapa Jibril. Kemudian Jibril mencintai dia. Tsumma yunadi nuli undang-undang manuk saiki pengumuman. Mulai ngumaken sonten malaikat Jibril fis samai ing dalam langit. Kemudian malaikat Jibril mengumumkan di langit. Fayaqulu mongko dawuh sapa Jibril, dawuh ngene. Innallaha subhanahu Allah iku yuhibbu demen sapa Allah fulanan ing fulan. Fa ahibbuhu mongko demeno sirahu ing fulan. Malaikat Jibril mengumumkan pada semua malaikat bahwa Allah mencintai fulan. Ini wali. Semua malaikat mencintai dia. Fa yuhibbu mongko demeni ing fulan sapa ahlus samai, malaikat ono ing dalam langit. Tsumma yudha'u nuli den selehaken lahu maring man opo al qabulu den trimo fil ardi ing dalam bumi. Jadi ini runtutannya begitu. Kenapa ada orang itu demikian dihormati di bumi ini? Ya walaupun belum mesti keramat itu wali ya, tapi rata-rata wali itu menunjukkan karomahnya. Kekasih-kekasih Allah itu oleh Allah tunjukkan bagaimana pengaruhnya, bagaimana dia dicintai oleh masyarakat luas ya. Kekasih Allah itu bisa menggerakkan semua orang ya. Orang kemudian semua hatinya tunduk kepada dia. Kenapa kok begitu? Nah, ini urutannya begini urutannya. Pertama, kalau orang itu sudah sedemikian dekat kepada Allah karena ibadahnya yang sempurna, amalan-amalannya yang bagus, maksiatnya yang sudah hilang. Siapa orang sudah sedemikian dekat pada Allah, maka dia dicintai Allah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril itu diberitahu oleh Allah bahwa saya mencintai fulan, kiai fulan, maka cintai dia. Setelah itu malaikat Jibril mencintai dia. Kalau sudah dicintai oleh malaikat Jibril mengumumkan pada semua malaikat di langit bahwa Allah mencintai hambanya yang bernama ini fulan, cintailah dia. Setelah itu semua malaikat mencintai dia. Makanya dia menjadi luar biasa karena didukung oleh semua malaikat. Nah kalau sudah dia dicintai semua malaikat, maka semua penduduk bumi akan mencintai dia. Makanya wali-wali itu kan masyhur karomah. Semua orang takut, semua orang tunduk karena dia dicintai Allah, dicintai malaikatnya Gusti Allah ya. Itulah kenapa orang-orang yang dikasih Allah itu kemudian di dunia ini tampak. Walaupun tidak semua, ada wali itu yang mastur, ada wali itu yang tertutup. Tapi ada wali itu yang ditampakkan oleh Allah, karomahnya luar biasa. Seperti Syekh Hasan As-Sadili, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan seterusnya. Wali-wali itu ada yang ditampakkan oleh Allah karomahnya, baik waktu dia hidup ataupun setelah mati. Sebaliknya wa idza abghadana likani bendu sengit sapa Allah abdan ing kawula. Ta'a mongko ngundang sapa Allah Jibril ing malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini pemimpin malaikat. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah, inni sedene ingsun iku ubghidu benci ingsun fulanan ing fulan. Fa abghidhu mongko benci ya sirahu ing fulan. Kalau orang itu dibenci oleh Allah, Allah akan mengumumkan pada malaikat Jibril supaya dia benci. Kalau sudah begitu malaikat Jibril benci. Fa begitu mongko benci ing fulan sapa Jibril. Tsumma yunati nuli ngundang-undang sapa Jibril fi ahli samai ing dalam ahli langit. Innallaha ing sunni Gusti Allah iku begitu sengit sapa Allah fulanan ing fulan.
fa abghiduhu mongko sengita sira kabeh hu ing fulan. Setelah itu Allah mengumumkan supaya orang membenci dia, sehingga orang di bumi ini membenci dia. Jadi orang yang dibenci Allah dibenci pula oleh makhluk-makhluknya Allah. Tsumma tudau nuli den selehaken lahu maring areman opo al-baghdha'u sifat bendu kebencian fil ardi ing dalam bumi, dan kemudian dia dibenci oleh makhluk yang ada di bumi ya. Makanya percuma kamu berusaha kampanye pencitraan buzzer kalau kamu tidak dicintai oleh Gusti Allah. Kalau Allah membenci kamu, walaupun kamu pencitraan mati-matian, tetap saja Allah tunjukkan kebencian itu di hamba-hamba Allah, sehingga pencitraannya gagal total atau pencitraannya tidak bisa maksimal, sebab dia tidak dicintai oleh Gusti Allah. Walaupun dia berusaha mengambil simpati masyarakat, walaupun dia berusaha membuat pencitraan supaya dicintai orang, kalau dia tidak dicintai Allah, maka Allah akan patahkan pencitraan itu. Allah akan tunjukkan bopeng-bopengnya, sehingga pencitraan itu tidak membuat dia semakin dicintai oleh manusia. Karena yang mencintakan apa? Yang membuat hati cinta itu adalah Gusti Allah ya. Jadi orang ini percuma, kalaupun orang ini kamu sogok semua, kuwabe disogok supaya mencintai kamu, ya tidak akan berhasil ya. Dia akan mesem di depanmu, di belakangnya diguyu-guyu. Mana kau saya ngedum duit, entah kayak duit 1 jutaan. Cintai saya, ya bos, muri-muri diguyu-guyu, wong gendeng ayo gendeng ngono. Kamu tidak bisa mendapatkan cinta manusia kalau kamu tidak dicintai oleh Gusti Allah ya. Jadi percuma ya. Al-Quran mengatakan, lau anfaqta ma fil ardi jami'ah ma allafta baina qulubihim. Kalau kamu berusaha untuk pencitraan supaya manusia ini cinta pada kamu, kamu tidak akan mampu. Tetapi yang bisa hanyalah Gusti Allah. Kalau Allah tundukkan hati orang kepadamu, semua orang akan tunduk ya. Jangankan manusia, hewan macan pun tunduk ya. Karena mereka ditundukkan oleh Gusti Allah. Jadi jangan pencitraan. Cintai Allah. Kalau kamu dicintai Allah, kamu akan dicintai oleh makhluknya Gusti Allah ya. Jadi yang membuat orang-orang senang pada kamu itu Allah ya. Bukan uangmu, bukan jabatanmu. Kalau jabatanmu itu paling kamu ditakuti, takut ditangkap, takut dihukum, tapi tidak dicintai ya. Kekuasaan itu mungkin akan ditakuti tapi tidak dicintai. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi itu tidak ditakuti tapi dicintai ya. Sehingga orang itu ikhlas. Kalau orang melakukan dengan cinta, mati pun dia bangga. Sahabat-sahabat itu perang mati pun dia bangga. Memang dia rela, ingin ya. Pada waktu perang Uhud, Kanjeng Nabi terdesak, Nabi terkepung, dengan sukarela sahabat masang badannya untuk tameng Kanjeng Nabi. Ada satu sahabat namanya sahabat Tolha, itu menjadi tameng hidupnya Rasulullah SAW. Karena dia cinta Nabi. Jadi panah, hujanan panah itu ditampani dengan tubuhnya. Sehingga setelah perang itu tidak kurang dari 72 tusukan, tombaan dan panah menancap di tubuhnya. Dan dia tidak lari. Jadi dia karena cinta mati pun rela ya. Itu cinta. Tapi kalau pasukan bayaran, ya melayu lah apa mati. Dapat uang kalau mati nggak ada gunanya. Jadi itulah bedanya mengapa Islam itu sedemikian kuat menyebar, dan karena didasari dengan cinta. Mengapa mereka cinta? Karena Nabi dicintai oleh Gusti Allah. Kalau orang dicintai Allah, Allah tunjukkan cintanya itu di hati makhluknya.
Tidak perlu uang, datangkan orang, tidak perlu undangan, tidak perlu transport, orang berduyun-duyun datang. Tapi kalau tidak karena Allah, kampanye umpamanya, kalau nggak ada duit ya nggak ada orang datang. Siapa yang mau datang kalau nggak ada duit? Kampanye atau apa, kumpulan-kumpulan, sulit, harus nyiapin bis, nyiapin duit, nasi bungkus ya. Karena tidak bergerak dengan cinta. Tetapi kalau orang bergerak dengan cinta, tidak perlu bayar. Orang-orang yang mencintai kiai, mencintai ulama, mencintai aulia, itu datang dengan sukarela ya. Hari ini umpamanya Sunan Ampel masih jutaan orang datang, tidak perlu undangan, datang sendiri, bondo dewe. Karena mereka mencintai wali Allah itu atas cinta yang diturunkan oleh Gusti Allah. Orang-orang yang dicintai Allah itu dicintai makhluknya Allah. Sementara orang-orang yang dibenci Allah, walaupun dia sudah pencitraan pol-polan, menghabiskan dana tidak terkira, tetap aja suatu saat dia akan terbuka kebohongannya dan tidak dicintai oleh orang lain. Jadi kamu kalau ingin dicintai, carilah cintanya Gusti Allah. Cinta Allah itu lebih penting. Karena kalau kamu dicintai Allah, otomatis kamu akan dicintai oleh seluruh makhluknya Gusti Allah ya. Moga-moga kita semua dicintai Allah, mencintai Allah, dan mencintai orang yang mencintai Allah. Amin Allahumma amin.